Salam sehat dan sejahtera. Perkenalkan, saya Maria Amrijati Lubijarsih, dosen di Prodi Sarjana Gizi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirapi, Yogyakarta. Selaku dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya menerapkan 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, saya menyiapkan dan memberikan materi kuliah kepada para mahasiswa, supaya para mahasiswa bisa mempelajari mata kuliah tersebut. Pada komponen interaction, saya berinteraksi dengan mahasiswa dengan menjelaskan dan berdiskusi tentang materi mata kuliah yang saya berikan, supaya para mahasiswa bisa memahami sepenuhnya materi yang saya berikan tersebut. Pada asesmen, saya memberikan penugasan dan kuis atau tes untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi mata kuliah yang saya berikan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu bahan makanan. Pada awal pembelajaran, saya memberikan kontrak pembelajaran kepada para mahasiswa sesuai dengan rencana pengajaran semester untuk mata kuliah tersebut. Mata kuliah ilmu bahan makanan mempelajari tentang karakteristik bahan makanan, baik bahan makanan nabati maupun bahan makanan hewani, cara penanganannya, cara pengolahannya, dan juga produk hasil olahannya. Pada mata kuliah ini juga dipelajari tentang bahan tambahan pangan. Berikut regulasi yang mengatur pemakaian bahan tambahan pangan tersebut. Mata kuliah ini juga mempelajari tentang makanan fungsional atau makanan yang memiliki sifat khas dan penting untuk kesehatan, seperti probiotik, prebiotik, antioksidan, resisten starch, dan dietary fiber. Mata kuliah ilmu bahan makanan merupakan mata kuliah wajib, diberikan pada semester 1 dan memiliki bobot 3 SKS teori. Ada 8 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah supaya para mahasiswa memiliki pengetahuan, dapat menjelaskan, dan dapat mengkarakterisasi bahan makanan baik nabati dan hewani, bahan tambahan pangan dan regulasinya, serta makanan fungsional. Proses pengajaran mata kuliah ilmu bahan makanan berlangsung selama 21 kali pertemuan secara sinkronus. Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif dengan beberapa metode pengajaran yang berbasis pada Student Center Learning atau SCL, seperti cooperative learning, small group discussion, self-directed learning, dan discovery learning. Proses pembelajaran mata kuliah ini juga didukung learning management system yang ada di Stikes Pantirapi. Bentuk-bentuk evaluasi dan bobot evaluasi yang ada dalam mata kuliah ilmu bahan makanan meliputi
tugas 25%, kuis 5%, ujian sumatif 1 30%, ujian sumatif 2 30%, dan penilaian sikap 10% yang terdiri dari penilaian per mahasiswa 3% dan penilaian dari dosen pengampu 7%. Berikut ini adalah cuplikan kuliah ilmu bahan makanan dengan materi bahan makanan telur. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita untuk mata kuliah ilmu bahan makanan. Hari ini materi yang akan disampaikan adalah bahan makanan telur. Ya, nanti kita lihat, kita cermati bersama-sama untuk materi ini. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan terkait dengan materi telur itu adalah ada struktur, ada perubahan selama penyimpanan dan pengolahan, kemudian jenis-jenis telur dan produk olahan dari telur, gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kita lihat struktur telur. Nah, ini struktur telur nih. Kalau kita lihat ini telur ya, ini ada bagian yang tumpul, sedangkan yang di sini bagian yang runcing, sambil membayangkan telur gitu ya. Oke. Telur itu kalau kita potong membujur seperti ini ya, dipotong membujur begitu, maka akan tampak bagian atau struktur seperti ini. Yang pertama itu yang disebut dengan cangkang atau sel. Cangkang atau sel itu adalah yang paling luar ini. Kulit telur kita nyebutnya gitu kan. Nah, kemudian ada selaput membran, itu lapisan yang di bawahnya dari cangkang. Ini sering kita lihat ada lapisan tipis gitu kan. Nah, itu selaput membran. Kemudian ada ruang udara atau air sel. Itu di sini nih, di bagian yang tumpul ini ada ruang udara. Kemudian kalasa. Kalasa itu seperti tali ini. Tali yang memegang kuning telur supaya dia tetap berada di posisinya gitu. Kemudian bagian putih telur, albumen itu ini ya. Kemudian kuning telur atau yolk itu yang di tengah ini. Kemudian ada bagian yang disebut dengan cakram germinasi. Itu sebagai titik putih di tengah kuning telur ini. Itu yang disebut dengan cakram germinasi. Apa itu cakram germinasi? Itu tempat terjadinya pembuahan, sehingga di situ nanti ada embrio yang ketika menetas dia akan jadi anak ayam itu, gitu ya. Nah, itu letaknya di sini tuh, yang tempat pembuahan tuh, cakram germinasi. Nah, ini tentang struktur telur nih. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ngupas telur, ya telur rebus, kita punya telur rebus dikupas gitu, kira-kira lebih mudah mengupas mulai bagian yang tumpul atau mulai bagian yang runcing? Bagian yang tumpul. Mengapa bagian yang tumpul? Karena ada ruang udaranya. Ada ruang udaranya, ketika dikupas lebih mudah. Gitu ya. Nah, itu tentang struktur. Kemudian kita lihat yang disebut dengan cangkang telur. Cangkang atau sel, kulit telur. Kita lihat sekarang. Kulit telur merupakan lapisan keras setebal 0,2 sampai 0,4 mili. Mengandung kalsium karbonat. Jadi kulit telur itu mengandung kalsium karbonat. Kalsium itu kan mineral, ya. Jadi kulit telur itu kaya akan mineral kalsium. Maka sekarang banyak penelitian yang mengembangkan tepung dari
cangkang telur dibuat tepung gitu, kemudian itu ditambahkan entah pada mie, entah pada beras, entah pada sosis, seperti itu. Maksudnya supaya makanan itu menjadi tinggi kalsium gitu ya. Nah itu yang ada pada cangkang telur. Kemudian warna telur ini bervariasi ya. Warna telur itu warna kulitnya bervariasi. Kalau telur ayam itu ya warnanya dari putih sampai coklat. Kalau telur bebek warnanya hijau kebiruan. Kemudian telur puyuh itu hitam bercak putih gitu ya. Putih bercak hitam atau coklat gitu kan. Nah, bagian luar kulit telur dilapisi protein musin yang mencegah cairan masuk ke pori-pori. Jadi kulit telur itu ada lapisan yang disebut musin. Jadi mengapa telur itu di suhu kamar awet kan? Telur itu kan dibanding bahan makanan hewani lainnya itu paling awet telur itu. Karena apa? Karena di kulitnya itu ada pelindungnya yang disebut musin. Dia akan mencegah cairan masuk ke pori-pori. Nah, kalau telur itu dibersihkan pakai air, digosok-gosok lagi gitu, maka kira-kira musinnya akan hilang apa enggak? Hilang. Sehingga kalau telur itu dicuci, maka dia relatif keawetannya itu berkurang dibandingkan telur segar biasa. Karena telur segar biasa ada lapisannya musin. Kalau telur yang dicuci, digosok-gosok gitu, dia musinnya itu akan hilang, lebih mudah rusak, gitu ya. Oke. Kemudian sesudah cangkang tadi di bawahnya kan ada selaput membran, kulit yang tipis, gitu kan. Merupakan selaput tipis yang terletak antara kulit luar dan isi telur. Terdiri atas membran luar dan dalam dan berfungsi untuk menghalangi bakteri masuk dalam telur. Meskipun demikian, membran ini masih dapat dilewati gas dan uap air dari dalam telur. Jadi selaput itu gunanya untuk melindungi supaya bakteri itu tidak masuk ke dalam telur, gitu ya, dari mikrobia. Mikrobia nggak bisa masuk karena ada selaput itu. Tetapi itu masih bisa dilewati gas dan uap air. Air dari dalam telur, ya, uap air dari dalam telur dia masih bisa keluar, gitu. Ya, sehingga telur itu lama-lama beratnya semakin berat atau semakin ringan kalau telur itu. Semakin lama disimpan gitu, semakin ringan karena airnya sebagian akan hilang. Telurnya akan semakin ringan. Terus selanjutnya itu tentang putih telur ya. Putih telur disebut juga albumin, berupa cairan tak berwarna yang tersusun 78%-nya itu adalah air. Jadi bagian putih telur itu komponen terbesarnya air ya. Putih telur mentah mengandung protein anti gizi. Jadi pada putih telur itu yang mentah ya, terdapat anti gizi ya yang disebut dengan avidin ya. Avidin itu nama anti gizi yang ada pada putih telur. Nah, avidin itu sifatnya dapat mengikat biotin atau vitamin B7. Jadi kalau kita makan ada avidin, kita makan ada biotin, maka avidin ini akan mengikat biotin. Mengikat biotin itu artinya biotinnya tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Ya kita jadi kekurangan biotin karena biotinnya sudah diikat oleh anti gizi itu tadi. Gitu ya. Gejala kekurangan biotin ya, gejala kekurangan biotin itu dapat ada pada orang yang suka makan telur mentah. Putih telur mentah apalagi, terutama putih telur mentah. Ya, putih telur mentah karena ada avidin ya nanti orang itu lama-lama bisa kekurangan biotin tadi. Apa fungsi biotin? Biotin berperan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi.
Kalau kita kurang biotin ya suplai energi kita menjadi terganggu, gitu kan. Gejala yang muncul akibat kekurangan biotin ada rambut rontok, mata merah, gangguan pada kulit seperti itu ya, depresi, halusinasi, kesemutan, kebas gitu ya. Tapi tidak berarti kalau ada tanda-tanda itu mesti kekurangan biotin, enggak ya. Kekurangan biotin bisa menimbulkan gejala seperti itu ya. Nah, ini tentang avidin yang ada dalam putih telur dan sifatnya sebagai anti gizi pada biotin. Gitu, jelas ya? Jelas. Atau mungkin ada pertanyaan terkait ini? Saya mau bertanya, Bu, bagaimana menghilangkan zat anti gizi avidin supaya tidak merugikan kalau mengkonsumsi telur? Oke, baik, terima kasih Siska untuk pertanyaannya. Bagaimana menghilangkan avidin pada telur supaya ketika kita makan ya, kita tidak memperoleh pengaruh negatif dari avidin tadi, gitu kan. Nah, tadi saya mengatakan avidin itu terdapat pada telur yang mentah ya. Maka ketika telur itu mengalami proses pengolahan, entah itu direbus, digoreng seperti itu ya, maka avidin itu akan rusak. Dia kehilangan aktivitasnya untuk dapat mengikat biotin. Jadi caranya ya mengolah telur menjadi telur yang matang. Nah, ketika dikonsumsi sudah avidinnya itu sudah tidak memiliki aktivitas sebagai anti gizi lagi. Gitu. Jelas ya? Semuanya juga jelas. Oke. Sekarang sesudah tadi putih telur, kita lihat kuning telur. Kuning telur itu mengandung 16% protein dan 32-35% lemak. Jadi kalau di kuning telur itu ada lemaknya dan jumlahnya tinggi ya. Komposisi lemak dalam kuning telur adalah trigliserida, kemudian fosfolipid dan kolesterol. Jadi telur itu bagian kuningnya nih ya, bagian kuningnya itu banyak mengandung lemak. Kemudian kita lihat di sini ada perbandingan nih antara telur utuh, putih telur, kuning telur, kemudian juga kalau telur itu digoreng atau telur itu direbus. Nah, kita lihat ini putih telur dibandingkan kuning telur ya, kadar lemaknya nih yang berbeda signifikan. Kalau proteinnya sama antara putih telur dan kuning telur, tapi lemaknya itu berbeda sangat besar. Kemudian telur yang digoreng dengan telur yang direbus misalnya, perbedaannya pada kalori ya, kalori pada telur goreng ini lebih besar karena ada tambahan dari minyaknya. Tapi vitamin A pada telur goreng lebih tinggi dibandingkan telur rebus. Karena apa? Karena minyak goreng biasanya dari minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit itu mengandung karoten, ya, provitamin A. Jadi ya ada tambahan vitamin yang berasal dari lemak, tetapi ada tambahan lemaknya juga. Nah, ini terkait dengan komposisi beberapa bentuk telur, ya. Kemudian pada waktu telur itu disimpan, ya, kita beli telur, kemudian telur itu kita simpan begitu, maka akan terjadi perubahan-perubahan selama penyimpanan telur itu. Perubahan yang pertama itu adalah, ya, meskipun selama penyimpanan tetap terjadi perubahan fisik dan sensoris yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan mutu dan kerusakan telur. Nah, perubahan tersebut antara lain, ya, pengurangan berat. Tadi saya katakan uap air bisa keluar dari telur, maka terjadi pengurangan berat, ya. Kemudian bertambah ukuran ruang udara karena hilangnya sebagian air. Jadi tadi kan ada ruang udara pada telur kan. Semakin lama disimpan, ruang udara pada telur akan semakin besar, ya. Tadi beratnya berkurang, ruang udaranya semakin besar.
Karena berat berkurang tetapi ruang udaranya semakin besar, maka berat jenisnya itu semakin kecil. Berat jenis telur semakin kecil, ya. Jadi kalau telur itu yang sudah lama disimpan berat jenisnya semakin kecil, ketika kita masukkan ke dalam air dia akan tenggelam atau mengapung. Kalau berat jenisnya kecil, mengapung. Nah, itu sebagai tanda bahwa telur itu sudah mengalami perubahan, berat jenisnya menjadi semakin kecil. Kemudian terjadi perubahan kenampakan kulit telur. Ada bercak-bercak karena penyebaran air dalam telur yang tidak merata. Kemudian perubahan yang lain selama penyimpanan itu putih telur menjadi encer. Kalau kita membuat telur mata sapi, kita pecahkan telurnya di wajan gitu untuk menggoreng, kita akan bisa melihat putih telurnya itu masih kental atau sudah encer gitu. Ya, semakin lama disimpan telur, maka putih telurnya akan semakin encer. Ya. Kemudian ukuran kuning telur membesar. Ya, ukuran kuning telurnya menjadi besar, melebar gitu. Ya. Kemudian putih telur menjadi kekuningan atau keruh, ya, karena tadi kuning telur melebar, maka dia akan merembes ke putih telur, maka putih telurnya akan menjadi keruh. Kemudian cita rasanya juga menjadi tidak enak semakin lama penyimpanan, ya, baunya sudah enggak segar lagi seperti itu, ya. Ya. Nah, itu perubahan yang terjadi selama penyimpanan. Nah, sekarang perubahan telur selama pemanasan. Kalau kita memanaskan telur, kira-kira apa yang terjadi? Memanaskan itu entah dengan direbus, dikukus, atau digoreng. Perubahan yang terjadi adalah denaturasi protein pada putih telur dilanjutkan koagulasi. Jadi pada putih telur proteinnya akan denaturasi dan koagulasi, menggumpal. Jadi kalau kita lihat telur mata sapi atau kita punya telur rebus, yang tampak putih telur itu adalah protein yang menggumpal. Kalau ingin lihat wujud protein, ya itu lihat telur itu, yang putih itu protein yang menggumpal pada telur. Ya. Kemudian kuning telur juga begitu, tadi kuning telur juga ada proteinnya kan, maka juga terjadi koagulasi pada protein kuning telur. Suhunya ya kalau putih telur mulai 60 derajat Celcius, ya kalau pada kuning telur itu mulai 65 derajat Celcius. 70 derajat Celcius udah betul-betul padat, ya. Kemudian juga terjadi perubahan warna, terbentuk warna coklat karena ada reaksi antara glukosa dan gugus amino protein. Gugus amino protein pada telur bereaksi dengan glukosa yang ada pada telur juga. Hasil reaksinya itu memberikan kenampakan pewarnaan coklat. Dikenal dengan istilah reaksi Maillard gitu, ya. Ketika buat telur mata sapi, lama-lama kan warnanya menjadi coklat gitu. Nah, itu reaksi Maillard yang terjadi, gitu. Nah, ini kita lihat nih, ya di sini ada ketika kita merebus telur, ya kita merebus telur pada 4 menit perebusan, ya 5 menit, 6 menit, 7 menit. Nah, ini semakin lama direbus, ya mendapatkan panas semakin lama, maka proses denaturasi koagulasinya menjadi semakin penuh begitu, ya. Nah ini. Dan seterusnya kemudian telur juga memiliki karakteristik dapat membentuk busa, ya. Pembentukan busa pada telur itu bisa terjadi pada kuning telur maupun pada putih telur. Jadi kalau kita punya kuning telur sama putih telur kita kocok begitu, lama-lama akan terbentuk busa, ya. Tapi kemampuan membentuk busa lebih sulit pada kuning telur, ya. Kita ngocok pakai mixer begitu kuning telur, kita ngocok pakai mixer juga putih telur, maka kecepatan terbentuknya busa lebih cepat pada putih telur gitu.
ya, itu kemampuan membentuk busa. Nah, ini gambarnya kan seperti ini. Ini yang putih telur membentuk busa, yang ini yang kuning telur, gitu. Nah, kemudian jenis telur. Nah, kalau ini semua tentu sudah familiar ya, jenis telur ya. Ini telur ayam ras, ya kan? Telur ayam ras. Ini warnanya bisa coklat, putih, gitu kan? Dan yang umum kita pakai, bobotnya sekitar 55 sampai 65 gram per butir. Kemudian lanjut ada telur ayam kampung. Nah, telur ayam kampung itu biasanya lebih kecil, bobotnya 45 sampai 50 gram per butir, ya. Warna kulit telur juga ada yang coklat dan putih. Aroma telur ayam kampung lebih enak, jadi tidak begitu amis, gitu kan. Kemudian ada telur itik atau telur bebek nih. Dikatakan ya ukurannya lebih besar, baunya lebih amis ya. Kemudian dia digunakan sebagai pembuatan telur asin ya. Kemudian juga dalam produk-produk cake gitu juga bisa dimanfaatkan telur itik atau telur bebek itu. Kemudian telur angsa, nah ini ukurannya lebih besar ya. Itu jarang digunakan untuk produk makanan. Kemudian lanjutnya ada telur burung unta. Nah, ini paling besar lagi ya. Tapi juga semakin jarang digunakan di dalam pengolahan makanan. Kalau punya telur burung unta ini harganya mahal ya. Nggak tegel kalau mau makan gitu ya. Karena mahal ya. Lanjut, kemudian ada telur puyuh. Nah, ini yang ukurannya kecil yang biasa kita gunakan untuk dimasak berbagai macam hidangan. Nah, ini tentang jenis-jenis telur ya. Nah, ini ya terkait dengan telur yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, nanti sesudah ini selesai, sesudah perkuliahan ini selesai, ada satu tugas buat teman-teman ya. Tugasnya adalah mencari dan membuat makalah tentang satu jenis produk olahan dari telur. Buat makalah tentang produk olahan telur. Bisa pilih salah satu yang mana ya. Nanti mencari dari jurnal, referensi yang lain, produk olahan telur itu apa saja sih ya. Ambil ini juga boleh, telur asin boleh, telur 1000 tahun boleh, begitu penugasannya nanti ya. Detailnya ada di tugas 2 yang sudah ada di Edlink. Nanti dilihat di situ detail penugasannya seperti apa. Nah, nanti pengumpulannya minggu depan ya bisa dimasukkan ke kanal yang saya buat untuk pengumpulan tugas 2 di Edlink. Begitu ya. Oke. Apakah masih ada yang akan disampaikan? Cukup? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada hal yang disampaikan, maka kuliah pada hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk kehadiran, keterlibatan teman-teman semua pada sesi hari ini ya. Saya akhiri, selamat siang, Tuhan memberkati. Demikianlah PDD UKTPT saya di bidang pengajaran. Terima kasih. Salam sehat dan sejahtera.